Rokan Hilir, wilayah kabupaten yang dibentuk pada tahun 1999 ini didominasi dataran rendah. Sesuai dengan kondisi alam, salah satu tanaman perkebunan yang cukup potensial di sini adalah kelapa sawit. Sekarang saya bersama petani sawit Rokan Hilir, Provinsi Riau akan panen sawit. Tapi yang menarik di sini justru bukan panennya, melainkan cara mengangkut hasil panennya. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir hampir mencapai 300.000 hektar dan mampu menampung lebih dari 60.000 pekerja. Acong dan teman-temannya sudah puluhan tahun bekerja di kebun ini. Seminggu 2 kali, mereka panen setiap janjang atau tandan sawit matang dengan alat yang mereka buat sendiri. Sekarang saya mau ngambil buah sawitnya menggunakan dodos. Dodos itu alat untuk motongnya. Ada teknik tersendiri, jadi si bagian ujung pisaunya itu harus dimiringkan supaya lebih mudah untuk memotongnya. Kali hantam. Dah, aman Bang? Oke. Kita bawa ya. Untuk sampai ke pengepul, bahan dasar berbagai produk ini melewati perjalanan yang cukup panjang. Dari kebun, sawit diangkut dengan gerobak dorong sampai ke pinggiran kanal. Sistem drainase perkebunan sawit pada lahan gambut bukan hanya mengatur kelebihan dan kekurangan air. Kanal ini sekaligus menjadi jalur transportasi warga untuk mengangkut hasil kebun. Jadi memang cara ini dilakukan karena kalau lewat jalan biasa, mobil bisa ambles karena ini adalah tanah gambut. Dengan memanfaatkan drum plastik bekas yang sudah dimodifikasi, para petani bisa memangkas waktu tempuh dengan daya angkut yang lebih banyak. Panjangnya drum ini kurang lebih 45 meter dan ada 44 drum. Dari ujung ke ujung penuh terisi. Dan ini beratnya bisa mencapai 2 ton. Setiap drum mampu menampung hingga puluhan janjang yang ditumpuk seimbang dalam setiap rangkaian. Sekarang, ribuan kilogram buah sawit ini siap memulai perjalanan panjang hingga ke pengepul. Karena ini tidak menggunakan sampan atau mesin, makanya harus ditarik manual. Dan di drum bagian depan harus ada yang mengarahkan supaya tidak ketabrak ke kanan atau ke kiri. Alat angkut ini cukup efektif melewati parit yang sempit sekalipun. Dilihat dari atas, warna biru drum dan kilapan warna buah sawit nampak kontras di antara air gambut yang coklat kehitaman. Pokoknya ini berjalan lurus terus mengikuti kanal. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada jembatan, mau nggak mau kita harus bongkar pasang lagi. Ujung kanal yang buntu, muatan harus diturunkan sementara sebelum kembali meneruskan perjalanan. Setelah dilansir kira-kira dengan jarak 1 km, sekarang sawit-sawit ini diturunkan dan nanti habis ini akan diangkut kembali dan dibawa ke pengepul. Waktu seharian tidaklah cukup membawa sawit-sawit ini sampai ke tujuan pertama. Panen sawit di sini mulai dari mendodos, mengangkut hingga dilangsirkan sampai ke titik pengepul memang membutuhkan waktu yang panjang sekali. Jadi dari pagi sampai sore. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjelang sore hari, kanal semakin ramai oleh lalu lalang rangkaian drum yang mengangkut hasil pertanian dan berbagai jenis barang lainnya. Udang tentu sudah tidak asing di lidah kita. Rasanya yang gurih dan enak merupakan alasan biota berkulit keras ini menjadi primadona budidaya. Salah satu udang yang terus dikembangkan oleh para petani adalah jenis udang faname.
karena udang jenis ini lebih cepat tumbuh dan tahan terhadap resiko penyakit. Jadi sekarang saya sedang mengikuti proses panen udang Paname. Karena memang satu kolam ini ada banyak sekali udang. Nah ini nih proses pengurangan, karena di satu kolam ini terlalu banyak, namanya adalah parsial. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di daerah Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, Provinsi Riau, kebanyakan petani mengembangkan budidaya udang dalam kolam terpal. Meski perawatannya lebih mahal dibandingkan kolam tanah, tambak terpal merupakan pilihan yang tepat mengingat ketinggian daratan yang hampir sejajar dengan permukaan laut, sehingga dapat meminimalkan risiko terkena pasang surut air laut. Oke, jadi sebelum dipanen harus diberi umpan terlebih dahulu supaya udang-udangnya itu ngumpul. Ketika dijaring akan lebih mudah dan lebih banyak mendapatkannya nanti. Ini sebelah sini belum? Ayo Pak, boleh Pak? Wah, oke. Saking padat dan pesat pertumbuhannya, dalam sekali jaring puluhan kilogram udang berhasil diangkat. 15 kilo ini pasti berat. Panen parsial dilakukan selain untuk mengurangi populasi kolam, juga untuk memenuhi permintaan pasar sebelum panen raya digelar. Oh, lumayan juga ini berat. Rata-rata, biota bertubuh bungkuk yang dipanen berukuran di atas 15 cm. Oke, udah. Oke, ini berarti udah bisa ditimbang. Yuk lanjut timbang. Sebelum dijual, salah satu tahapan dalam panen udang adalah proses sortir. Karena harga udang di pasaran ditentukan oleh ukurannya. 12. Ini sebenarnya nggak boleh diganggu lagi ngitung gini. Karena proses sampling itu sangat penting untuk menentukan harga. Karena beda sedikit aja itu harganya juga nanti beda. Di bagian lain area tambak, cara panen tidak lagi dengan cara dijaring. Setelah air kolam surut, saya bersama petani langsung masuk ke dalam kolam. Ini nih, karena airnya udah mulai surut, jadi udah bisa ditarik. Semoga dapat udangnya lebih banyak lagi. Oke. Model panen seperti ini dilakukan karena kolam akan dikosongkan dan dibersihkan. Gitu. Kaki sambil menginjak jaring supaya ini udangnya tidak lari kemana-mana. Budidaya dengan kolam terpal, kebersihan serta salinitas air harus dijaga keseimbangannya. Dalam periode tertentu, kolam akan dikosongkan dan diisi kembali dengan benih yang baru. Udang-udang yang dipanen ini sudah banyak, sudah cukup, dan habis ini saya mau menikmati gimana sih rasa udang kalau fresh langsung dimakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak jauh dari areal tambak, kami menutup panen hari ini dengan acara masak bersama. Udangnya sudah siap untuk dibakar karena habis ini mau dijadikan udang bakar sambal nanas. Udang Paname sangat disukai karena rasa dan dagingnya yang empuk. Kita bisa menikmati kelezatannya meski dengan cara masak yang sederhana. Ini udangnya di depan saya sudah matang semua. Ya Ibu, kita makan rame-rame semuanya ya. Yo, dibagi-bagi. Mengolah udang tanpa minyak merupakan cara mudah dan tepat untuk menjaga kadar kolesterolnya tetap rendah. Dipadu dengan sambal nanas, makan siang kami kali ini semakin lengkap dengan semilir angin laut yang bertiup. Ini yang kurang cuma satu Pak, Bu. Apa kira-kira? Nasi, ya nggak Bu? Nggak salah ya? Tapi ini juga udah kenyang kan? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Provinsi Riau merupakan tanah budaya. Adat Melayu melekat dalam setiap denyut keseharian masyarakatnya.
salah satu sudut kota Dumai, riuh penonton meramaikan suasana pantai. Mereka bersorak mendukung jagoannya yang sedang beradu cepat di atas air. Sekarang saya sudah berada di Pantai Pesona bersama masyarakat Mundam akan memainkan permainan tradisional yang masih ada sampai sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jong Katil adalah sampan kecil dengan penyeimbang yang diberi layar. Sebuah permainan tradisional yang lahir dari masyarakat Melayu pesisir. Untuk bisa melaju, Jong Katil hanya mengandalkan tiupan angin. Dan ini sudah terlihat anginnya dari layo. Layonya sudah menggembung. Ini terlihat kalau ada anginnya nih. Nah, berarti sudah bisa untuk jalan melaju ke sana. Nama Jong Katil diambil dari gabungan seluruh elemen yang ada di perahu. Jadi untuk bermain jong layo ini, ada ininya nih, alat bantu setirnya. Namanya adalah patil. Namanya patil sebagai setir dan juga penyeimbang. Bang, sudah siap semuanya? Hiburan rakyat ini biasa digelar selain untuk mengisi waktu luang, juga menjadi ajang latihan sebelum mengikuti perlombaan yang rutin diselenggarakan. Ya, itu kapalnya tumpang punya kita, Pak. Waduh, tertabrak kapal yang lain jadi jatuh. Layo atau layar Jong Katil dipilih dari kain tipis dan anti air, sehingga ketika perahu terbalik, layar dengan mudah dipasang kembali dan siap untuk berlayar. Oke, akhirnya nih kapal kita udah bangun lagi. Jadi 1, 2, 3, go! Kepiawaian pemilik sangat menentukan kemenangan, karena kecepatan perahu tidak hanya ditentukan oleh kuatnya tiupan angin, tapi juga dipengaruhi oleh model dan rancang bangun perahu. Oke, let's go! Bermain Jong Katil bagi saya cukup melelahkan, karena harus berjalan bolak-balik dari titik finish ke titik start. Rahasianya kenapa dari tadi bisa juara 1 terus? Jong ini masing-masing tuh punya rahasia tersendiri pada rakitan tarik tali ini. Oh gitu. Iya, settingannya itu. Ada rahasianya dari Jong Layo. Mungkin ada tali-tali yang terus mungkin ditarik ya, Bang? Iya, tarik-tariknya itu. Enggak, ditarik dari situ. Enggak. Biar cepat lajunya. Oke ya. Oke, keren banget, Bang. Tidak jauh dari bibir pantai, petualangan saya juga disambut dengan atraksi gasing. Sambil diiringi tabuhan kompang atau rebana, terasa begitu meriah. Gasing merupakan salah satu permainan tradisional yang masih dilakukan juga oleh masyarakat Mundam sampai sekarang. Beberapa kali saya mencoba permainan raket ini, namun lagi-lagi gasing saya tidak mampu berputar. Dari tadi saya penasaran pengen bisa muterin tapi ternyata sulit sekali. Harus terbiasa. Di Nusantara, bentuk serta bahan gasing sangat beragam. Namun, ciri umum dari permainan ini adalah berputar pada porosnya, serta memiliki satu titik keseimbangan. Sehingga tidak heran, alat permainan mirip buah bengkoang ini mampu berputar cukup lama. Ayo kita lihat berapa lama dia bisa muter, Pak. 15 menit.
menit. Kalau luar normal 15 menit. Waduh, Normal cuma 3 atau 4 menit. katanya bisa muter sampai 15 menit di telapak tangan saya. Panas Pak ini lama-lama Pak. Sekitar 12% penduduk Dumai Provinsi Riau menopang perekonomiannya dari hasil sawit. Jumlah tersebut tersebar di atas lahan yang luasnya mencapai lebih dari 38.000 hektar. Tinggal di sekitar perkebunan sawit, sebagian warga biasa mencari peruntungan lain, di antaranya mencari ikan di kanal. Jadi ini dia salah satu aktivitas masyarakat Mundam di kanal perkebunan sawit, yaitu mencari ikan dengan lukah. Nah memang dari sini sampai sepanjang aliran sungai ini banyak sekali luka-luka yang disimpan. Nah di sini kita mau ambilin satu-satu ya Pak? Iya Pak. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Siap. Lukah atau bubu dipasang di bawah permukaan air yang tertutup rimbunnya semak. Sehingga untuk mengambilnya, kita harus naik turun dinding kanal. Pak, tolong Pak. Ya, betul. Beneran itu lebih. Pak, ini gak ada pijakan di bawah. Kasih tangan tuh kata. Iya. Wah. Aduh, kuat. Bentar Pak. Ini udah dapat pijakan. Oke. Jadi ini kanalnya memang banyak sekali lumpur. Sama sekali nggak ada pijakan kalau nggak ada kayu. Ini tadi udah hampir sepinggang airnya. Jarak antara satu lukah dengan lukah lainnya bisa cukup berjauhan. Karena titik yang dipilih harus aman, tidak terganggu oleh lalu lalang orang yang lewat. Jadi karena ini tanahnya tanah gambut, makanya nggak heran kalau pijakannya itu nggak kuat. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Oh ini ya, coba angkat Pak. Ini ternyata ada di pinggir sini. Wah, Tukar lagi. dapat lagi. Rata-rata, ikan yang terjebak adalah jenis gurame-guramean yang dapat hidup dan beradaptasi dengan perairan gambut. Dapat ikan yang sama kayak tadi ya? Ya, Sekepah. Kepar. Kepar. Ikan kepar. Nah, lukah ini bisa digunakan berkali-kali, tapi sekarang mau ditambahin umpan yang baru. Nah, ini dia umpannya. Buah sawit, atau kalau di sini disebutnya apa Pak? Brondolan atau buah sawit. Jadi ikan itu lebih suka dengan aromanya dan dia itu mengeluarkan minyak sehingga terkesan lebih gurih. Ikan akan cepat datang nih ke lukah ini. Cara pasang lukah cukup mudah karena tinggal diisi umpan, kemudian dimasukkan kembali ke dalam air. Masuk ke dalam semak, lukah juga dipasang di parit-parit kecil, sehingga cukup sulit melihat keberadaannya. Ini kita mau ngambil lukahnya di tarik lagi. Iya, ada ikan lele juga. Ada yang dimakan. Tangkapan lukah hari ini cukup bervariasi. Rata-rata, jenis ikan ini memiliki kemampuan mengambil nafas dari udara untuk bisa bertahan dalam ekosistem perairan gambut yang padat vegetasi. Jadi pas banget nih ikan-ikan yang didapatkan memang ikan-ikan khas lahan gambut. Ada lele, ada apa ini tadi Pak? Lompong. Lompong. Ikan lompong, Kepar. ada ikan kepar.
fungsi kanal di perkebunan kelapa sawit salah satunya untuk menyeimbangkan ketersediaan air. Saat musim hujan, kanal akan menampung debit air kiriman dari hulu. Banyak ikan. Wah, apa aja nih ikannya banyak ini, Pak? Iya. Macam-macam apa aja nih? Ada ikan limbat, lele, Lele. ada kepar. Kepar lompong. Ada lompong juga ada tuh. Ini ada lele besar sekali dan tidak seperti lele biasanya karena dia memiliki corak di bagian tubuhnya. Kondisi perairan gambut sedikit banyak mempengaruhi warna dan corak ikan di sini. Ya, ada beb. Ini beb, ambil beb. Iya. Ya. Aduh. Dia mau melarikan diri nih, Pak. Wah! Aduh, licin. Ini dia. Ini lele yang paling besar yang kita dapatkan hari ini. Tuh, kelihatan banget ini coraknya. Menjelang siang hari, akhirnya kami bisa mendapatkan hasil yang cukup banyak. Saya jadi penasaran nih, mau nyobain lele lembat kira-kira rasanya seperti apa. Berarti ini kita simpen dulu ya, Pak? Iya. Kita masak habis ini. Siap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di sekitar perkebunan sawit tidak jauh dari kanal, kami akan mengolah hasil tangkapan menjadi masakan khas masyarakat Dumai. Ikan-ikan hasil tangkapan kita hari ini mau diolah menjadi ikan goreng cabai hijau. Nah, jadi kita mau goreng dulu, abis itu nanti tinggal tambahin cabai hijaunya ya, Bu. Kira-kira udah panas belum ya? Udah. Oke. Membuat perapian di atas lahan gambut tidak boleh sembarangan. Tungku yang kami buat saat ini tepat berada di atas tanah padat, sehingga api tidak akan menyebar ke areal kebun. Iya, balik, Bu. Sambil menunggu ikan matang, bumbu diramu dan diulek hingga setengah halus. Setelah siap, bumbu lalu digoreng hingga matang. Setelah itu, ikan kembali masuk kuali untuk disatukan dengan bumbu. Kini, ikan goreng sambal ijo siap dinikmati. Pak, waduh, bisa dari mana aja ini? Kita udah masak ya? Bapak baru datang, kemana aja, pas makan datang lagi. Zaman saya. Masak. Sini Pak. Tekstur daging ikan kepar hampir mirip dengan daging ikan sepat. Luar biasa nih. Kriuk dan gurih. Sedap sekali nih kita makan-makan bersama. Mantap. Pedas nggak? Berasa nggak bumbunya? Dalam balutan cabai hijau, bumbu meresap hingga ke dalam daging ikan. Lambungnya kecil. Ini memang pedasnya luar biasa. Karena tadi cabai hijaunya nggak kira-kira ya. Kita bikin. Jadi pedasnya mantap. Dan yang bikin makin enak adalah ikannya yang garing. Sambal ijo merupakan salah satu kekayaan kuliner Nusantara. Dan saat ini saya sedang menikmatinya bersama masyarakat Mundam, Kota Dumai, Provinsi Riau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dumai merupakan kota pesisir. Memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih dari 121 km. Di antara hiruk-pikuk proses industrialisasi yang terus berkembang, sebagian warga Dumai masih hidup beriringan dengan alam. Di wilayah Bandar Bakau, Kecamatan Dumai Barat misalnya. Ada yang menarik dari kegiatan masyarakat di Dumai, yaitu mencari lauk pauk dengan cara seperti ini. Ini dia yang kita cari. Namanya adalah sepetak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Sarang sepetang merupakan salah satu ekosistem pesisir yang hidup di dasar lumpur dan pasir kawasan hutan mangrove. Saya merasakan sulitnya mencari moluska satu ini. Ternyata semakin dalam di sini. Nggak kelihatan, Mbak. Di antara sekian banyak lubang di atas lumpur, sarang sepetang memiliki ciri tersendiri. Lubangnya pipih mengikuti bentuk tubuhnya. Cara mencarinya, pertama kita harus tahu dulu nih, lubang tempat di mana dia bersembunyi. Saya udah menemukan dan harus dirasa, tangannya harus benar-benar masuk ke dalam lumpur. Sekilas, sepetang tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Namun di dalam lumpur, dia mampu menghindari ancaman dengan cepat. Nih, dapat kan, Mak? Dapat. Jadi saat tangan kita mulai merogoh ke dalam, itu kita harus merasakan bagian cangkangnya ini. Karena semakin kita rogoh, dia akan cepat untuk lari. Jadi kita harus pintar-pintar nih. Lain hal dengan ibu-ibu di sini, mereka cukup jeli membedakan setiap lubang. Hingga akhirnya saya harus bolak-balik mengumpulkan hasil tangkapan mereka. Mana, Bu? Wah, di sana ibu-ibu sudah heboh, dapat banyak ya, Bu? Ya, ibu-ibu, saya jatuh. Masuk ini, Bu, kaki saya. Meski melelahkan dan harus berjibaku di atas lumpur, pencarian sepetang bersama warga di sini bagi saya cukup menghibur. Walaupun harus berpanas-panasan di bawah terik matahari. Jemput. Lari ke sini, Pep. Bu, nggak bisa lari di sini, Bu. Nih, dapat satu lagi. Tidak terasa, hasil pencarian kami akhirnya terkumpul banyak. Sama dengan mengolah kerang-kerangan pada umumnya, sebelum dimasak, sepetang harus melewati tahap perebusan. Airnya sudah mulai mendidih ya. Sepetang yang kita dapatkan sekarang mau diolah menjadi tumis sepetang. Perebusan cukup dilakukan sampai cangkang sepetang terbuka. Setelah itu, bumbu yang sudah halus dimasak hingga matang. Disusul dengan sepetang masak dicampur dengan bumbu dalam kuali. Jadi sekarang kita lagi mempersiapkan lempeng ubi sebagai pengganti nasi. Olahan lempeng biasanya dibuat dari sagu. Namun masyarakat Dumai justru membuatnya dari singkong. Tumis sepetang dan juga lempeng ubi sudah siap untuk kita nikmati. Langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sepetang merupakan sumber protein hewani bagi manusia dan menjadi bagian dalam menjaga keseimbangan ekologis mangrove. Sehingga sangat penting menjaga populasi kerang ini di alam. Pertama kali saya mencoba sepetang dipadukan dengan lempeng ubi, ternyata memiliki rasa yang luar biasa, apalagi itu makanan khas dari Dumai. Nanti saya balik lagi boleh kan? Boleh. Untuk nyobain ini nih, sepetang lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang.